좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속 얘기 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Huto Sabirah dengan nomor NIM 151423092 dari kelas 1E. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kelas. Yang pertama, hakikat manajemen kelas. Hakikat manajemen kelas adalah penciptaan kondisi belajar siswa yang baik, yang lebih efisien. Sedangkan kondisi belajar yang kondusif merupakan prasyarat yang paling penting dalam kelancaran terselenggarakannya kegiatan belajar siswa, sehingga dengan lancarnya proses pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar yang lebih optimal. Untuk menciptakan kelas yang efektif, sangat diperlukan keterampilan guru yang dapat dan mampu dalam mengelola kelas pembelajaran agar selalu dapat terpelihara dengan baik. Manajemen kelas yang baik adalah yang dapat melayani dan membantu kebutuhan siswa dalam pembelajaran. Oleh karena itu, karakteristik dan kebutuhan siswa adalah hal yang paling pertama perlu diketahui dan diperhitungkan oleh guru dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, prinsip-prinsip manajemen kelas. Prinsip-prinsip manajemen kelas yaitu membuat suasana kelas yang hangat dan antusias, menciptakan pembelajaran yang menantang, menggunakan variasi pembelajaran, menggunakan cara bertindak yang luas, menanam hal-hal positif pada siswa, serta mengutamakan guru di depan kelas yang membuat siswa menjadi pribadi yang patuh dikarenakan kekaguman dan kebanggaan terhadap guru. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan yaitu sikap guru yang antusias, pembelajaran yang mengantar, variasi pembelajaran, keluasan guru yang bertindak, penekanan hal positif pada siswa, dan penanaman kedisiplinan dalam setiap perilaku siswa. Dengan adanya prinsip manajemen kelas dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif dan mendukung proses pembelajaran sehingga dapat berpengaruh pada tingginya motivasi belajar di kelas, sehingga terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien, serta mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pendekatan manajemen kelas. Dalam proses belajar mengajar, seorang guru tidak hanya mentransfer pengetahuan kepada siswa, tapi juga dituntut bisa memanajemen kondisi siswa secara keseluruhan dengan baik. Mengatur atau memanajemen kondisi siswa tentu dengan menerapkan berbagai pendekatan yang mengarah kepada siswa yang berperan aktif. Seorang guru menerapkan sebuah pendekatan yang mengarah siswa untuk berperan secara aktif dan menggali potensi yang ada pada dirinya sendiri. Pendekatan dalam memanajemen kelas yaitu suatu proses pengontrol tingkah laku peserta didik di dalam kelas. Peran guru di sini adalah untuk mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Pendekatan kebebasan dalam manajemen kelas dipahami sebagai suatu proses untuk membantu peserta didik agar merasa memiliki kebebasan untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang ia pahami dan ia inginkan, tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Pendekatan resep dalam manajemen kelas dilaksanakan dengan memberikan satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di dalam kelas. Pendekatan pengajaran dalam manajemen kelas didasarkan atas suatu anggapan bahwa pengajaran yang baik akan mampu mencegah munculnya masalah yang disebabkan oleh peserta didik di dalam kelas. Yang keempat, tujuan manajemen kelas. Yang pertama, menciptakan suasana belajar yang kondusif. Manajemen kelas bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi siswa, sehingga siswa merasa nyaman dan fokus dalam belajar. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Manajemen kelas bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan memanfaatkan waktu, media pembelajaran, dan metode pembelajaran yang tepat.
Yang ketiga, menciptakan iklim belajar yang positif. Manajemen kelas bertujuan untuk menciptakan iklim belajar yang positif dengan memfasilitasi interaksi yang positif antara guru dan siswa, serta antara siswa dengan siswa. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Manajemen kelas bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa, sehingga siswa merasa nyaman dan terlindungi saat belajar. Yang kelima, menciptakan suasana belajar yang memotivasi. Manajemen kelas bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang memotivasi bagi siswa, sehingga siswa merasa terdorong untuk belajar dan mencapai hasil yang optimal. Yang kelima, komponen-komponen manajemen kelas. Komponen-komponen manajemen kelas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran di kelas. Beberapa komponen kelas antara lain yang pertama, penataan ruangan. Penataan ruangan yang baik akan membantu siswa dalam fokus dan mudah mengikuti pembelajaran. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran yang tepat akan membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, penggunaan metode pembelajaran yang efektif. Penggunaan metode pembelajaran yang efektif akan membantu siswa dalam mengerti dan mengingat materi pembelajaran dengan lebih baik. Yang ketiga, penggunaan metode pembelajaran yang efektif. Penggunaan metode pembelajaran yang efektif akan membantu siswa dalam mengerti dan mengingat materi pembelajaran dengan lebih baik. Yang keempat, penggunaan strategi motivasi dan pengawasan. Penggunaan strategi motivasi dan pengawasan yang tepat akan membantu siswa dalam terdorong untuk belajar dan memahami materi pembelajaran dengan lebih baik. Yang kelima, penggunaan teknik komunikasi yang efektif. Penggunaan teknik komunikasi yang efektif akan membantu seorang guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan jelas dan memahami kebutuhan siswa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.